kita sudah hampir lupa tentang nation threat. Jadi nation threat itu seakan-akan nggak ada. Ingat, Indonesia tuh baru 78 tahun loh. Kita tuh kalau lihat dari kerajaan Salakadomas, kerajaan Kutai dulu segala macam, itu jangan-jangan kerajaan kita tuh nggak pernah ada yang ribuan tahun. Tapi gue kaget loh dia nyebut Salakadomas. Kok lu tahu Salakadomas? Iya, nantilah itu mas. Waduh, bener tahu. Jadi kerajaan kita tuh pendek-pendek gitu. Enggak, salah lu. Nanti panjang. dulu. Ini karena dia mereka konflik ke sini, konflik. Ini kita bicara wilayahnya kecil-kecil. Oke. Sekarang waktu disatuin begini, malah gitu lebih kan? kecil. Iya kan? Yang tua takut ini mereka pikir bahwa ini akan last forever. Bahwa tidak ada konflik di sini. Aceh nggak mau merdeka, Papua nggak mau merdeka, Maluku nggak mau merdeka, terus dipikir kita akan bersatu terus, kita akan damai-damai terus. Pokoknya ini apa sih? Ceteris paribus. Nah, terus apa yang membuat kita bersatu di tahun 45? Kita bersatu karena kita punya common enemy. Common sorrow, menderita bersama. Oh, Common sorrow. Sorrow. Oh, sorrow. Oke. Jadi menderita bersama. Nah, ini yang terjadi selama 78 tahun, di sini sudah happy, di sini sudah happy, di sini sudah happy. Nah, pemimpin siapapun, Pak Jokowi atau yang nanti, ini harus satu tujuannya. Kita harus cepat-cepat membangun common happiness. Seneng barengnya harus cepat. Nah, untuk seneng bareng cepat ini, tentunya kan kita keamanan dulu yang kita jaga, bener nggak? Nah, itu ekonomik tentunya, common happiness ya. Kalau sekolah udah nggak bayar, ini murah, air ini gratis murah, dong. Kesehatan gratis. Iya, air dong, terutama Aqua itu. BPJS gratis. Ya. Ini panjang nih kayaknya. Nitip boleh dong. Aqua ya, kok Aqua loh. Oh, amanah Undang-Undang Dasar 45. Iya. Jadi kita harus cepat-cepat buat yang namanya common happiness. Yes. Nah, ini sudah 7 presiden agak lupa tentang common happiness ini. Yang happiness cuma seberapa bagian doang. Yang happy, yang lain. sorrow. Tapi catat ya, kita bagian dari happy juga loh. Oh iya. Oh, kita Karena mah happy kita terus. membuat happy diri kita sendiri. Gitu, kita mah nggak perlu orang lain ngapain, kita happy aja. Happy terus gitu. Nah, kita pengen cepet-cepet membuat itu. Nah, tentunya ada hal yang membuat ini strategi perang. Bahwa untuk membuat menaklukkan sebuah wilayah itu ada banyak, ada SOP-nya. Di akademi kita diajarin. Kalau kuat agamanya, mainin pemimpin agamanya, gitu kan? Kalau dia kuat sejarahnya, ubah sejarahnya. Kalau kuat pemimpinnya, adu pemimpinnya. Jadi adu domba, gitu kan? Jadi negara kolonialis dulu itu kalau mau menaklukkan sebuah wilayah itu selalu dibuat chaos, dibuat goyang. Nah, antropologinya jalan. Jadi antropologi itu Snohugronya itu Aceh itu kerajaan besar banget dan susah ditembus. Betul. Tembusnya sama Snohugronya karena dia perhatikan, oh sosiologinya begini. Dia langsung rubah lah. Dia belajar Islam dan dia bolak-balik tuh bahwa pemimpin nggak boleh lagi Islam, nggak boleh lagi perempuan. Itu kerjaan sosiologi. Nah, kita harus mampu melakukan itu. Jadi kita nih sekarang sudah banyak diacak-acak. Ya. Ini bahkan ya, ini true story. Bahkan sebelum ISIS diciptakan, nih gue ngomong apa adanya nih. Itu 18 doktor berbagai bidang itu mendesain gimana kalau Islam gue giniin, itu didesain. Sehingga terciptalah yang namanya Salafi Jihadi lah. Wahabi ini. Yang diciptakan itu, inilah yang masuk bahwa ISIS itu membunuh Islam sendiri loh. Bener gak? Akhirnya ya. Kapan dia pernah nyerbu Amerika? Itu isinya. Nah, ini pemahaman ini berbahaya nih kalau ada kemana-mana. Kapan nyerbu Amerika ya? Iya, kenapa nggak? Kenapa Tapi lu baca dong kemarin pengumuman ada yang kepala negara Afghanistan berkunjung ke sini. Taliban diam berkunjung ke Indonesia. Ini siapa sih, ketemu siapa? Wah, enggak update juga, makanya gue bingung. Enggak update juga. Enggak, gue bingung karena kan kita belum mengakui loh. Indonesia kalau nggak salah kan nggak mengakui kan? Nggak mengakui Taliban sebagai ininya. Tapi kok bisa datang ya? Kita pengen ini nation threat ini kuat. Nah, gue pikir anak muda sekarang nggak ngerti apa itu nation threat, nggak ngerti nation interest, nggak ngerti how to survival of the nation tuh gimana untuk survive 1000 tahun. Jangan nyari anak mudanya. Apa? Kalau aku bilang kita ini agaknya jadi sibuk berantem sendiri ya. Beneran loh. Ya diadu sendiri, apalagi ini mau tahun politik ya. Apalagi mau tahun politik begini. Sibuknya pokoknya nyalain aja. Tadi pagi gue dengar Pak Amin Rais nyalain Pak Jokowi udah kayak Pak Amin Rais paling pinter sedunia gitu loh. Gue heran sekarang tuh.
Ya kan? Lu mau suka apa enggak presiden itu presiden kita, udahlah. Dari dulu Gitu, beliau begitu, Bu. Ya udah. Ya itu cuma contoh. Namanya orang tua Tapi kan kita, dia udahlah. orang tua. Ya. Maksud Ya. aku mbok lah ya kasih contoh tuh yang bikin tadi anak-anak muda tuh Bikin jadi tenang. Nah, kita tarik lagi ke atas. Jadi cawe-cawe begini, kira-kira ada unsur asing nggak yang ngacak kita terus goyang? Could be. Kalau saya sih Gitu ya, ini agak-agak kita- percaya gua. Tapi kalau aku selalu kalau ada yang ngomong begitu jangan marah lu ya. Gue nggak suka playing victim. Mm-mm. Kalau itu berarti gue playing victim dong. Oke. Ada orang ngerjain gue, ada orang gini enggak dong. Enggak. Emang Maka harus pertama- stupidity aja. Atau memang kita stupid gitu kan? Iya harus stupidity aja. Jadi kita tuh Iya. pengennya memang ngeributin yang ecek-ecek gitu, yang kecil-kecil, yang tepara rubuh kalau bahasanya. Tapi yang gede, misalnya tadi lihat gini loh, kita kan bisa lihat gelas tuh dari setengah penuh atau setengah kosong itu aja, gitu kan? Iya. Iya kan? Kayak tadi orang boleh aja maki apanya secara akidah gua nggak ngerti lah. Tapi kalau secara teknologinya dia bagus, Ya kita harus ya kan bagus. kita nggak juga appreciate. Tapi jangan dianggap gara-gara akidah teknologi lu nggak boleh laku. Itu yang sekarang terjadi. Mbak Koni masih memegang 2037 sebagai inflate atau titik ancaman. Karena waktu, kan ya. itu hasil penelitian Lemhanas dan aku Kemarin appreciate. kita melihat, ini datanya nanti gue print karena gue baru dapat, setiap 4 tahun itu DoD, Department of Defense Amerika itu mempunyai planning 4 tahunan. Jadi terakhir 2022. Oke, apa dia bilang? Nah, jadi belum sebelumnya 2018, Iya. sorry itu mundur ke Iya, belakang. -4. Jadi yang 2022 ini menarik karena belum pernah dalam sejarah 80 tahun Amerika, 80 tahun terakhir menguatkan kekuatan angkatan lautnya. Belum pernah dalam sejarah karena dulu darlingnya dia darat, kemudian darling dia udara. Belum pernah. Jadi 2022 ini darlingnya dia laut, kekuatan laut. Jadi Apa artinya? nah, kekuatan laut ini kan itu 2022. Sekarang 2023 itu kemarin gue buat video komplit berserta datanya. Jadi dia namanya membuat pertahanan namanya Chain Island Strategic. Mulai dari Jepang, mulai ke pulauan Ryukyu, pulau yang paling atas itu namanya Mageshima, terus turun sampai Taiwan, terus turun sampai Luzon sampai Filipina. Ya, karena dia counter second island chain-nya China. Yes, dia buat itu dan dia udah narok senjata ini benar-benar sudah narok senjata. Jadi kita pikir ini Indonesia tahu nggak bahwa ini nih benar-benar dua ini lagi berperang. Gue bilang kapan yang terjadi kalau 2025 yang itu terjadi, bener nggak? Earlier. Ya itu yang disampaikan Mas Andri Wijayanto kan waktu aku sampaikan ke Ambasador Lukang, Ambasador udah dengar 2037 mau perang gitu kan? Enggak belum gitu. Terus kan Ambasador ketemu Mas Andi. Mas Andi terus telepon gue, "Kon, kata Ambasador mau bisa lebih cepet." Nah, di DOD itu lebih cepetnya kapan itulah. Di DOD itu bilang, Jenderal Milley, kepala stafnya Amerika bilang, China kayaknya nggak mungkin early than 2027 katanya. Jadi kalau mau perang karena senjatanya belum siap. Tapi dari data intelijen di sisi samping itu artinya dari pro Rusia dan pro Tiongkok nih, itu kecepatan membangun armadanya Cina. lautnya Tiongkok. Itu setiap 4 tahun satu Royal Navy-nya Inggris dia bisa buat. Loh, Kecepatannya. karena apa coba? Itu berhubungan dengan industri. Ini contoh ya, aku kan sekolah perangku di Taiwan ya. Jadi aku tuh pernah lihat bener-bener industri pertahanan kapal perangnya Taiwan. Itu kayak mimpi loh. Jadi itu dari mulai biji besi, Ya. Pak Helmi, aku naik ke atas ke factory ke industri ini. Gua jalan kaki nih, jalan kaki di atasnya panas banget. Bawah kan lagi dibakar Foundry-nya lagi jalan. Nah, jadi dia bilang gini, kamu ikutin jalannya dari mulai itu masuk si butiran itu, nanti kamu keluar jadi lempengan besi, abis itu langsung masuk ke galangan di sebelah. Jadi gua jalan tuh beneran loh Pak Helmi. Dari mulai masuk kan kita kayak ikutin mesin aja gitu. Sampai gua di ujung udah jadi lempengan baja, ya kan? Baja itu langsung diangkut ke sebelah, gua pindah ke sebelah galangan kapal. Jadi industri galangan kapalnya Taiwan itu baik militer maupun ini sipil is the fastest. Nah, kalau Udah nggak kayak salah, ban berjalan aja ya? ya kalau betul. Kalau nggak salah malah Cina itu belajar juga dari Taiwan. Betul. Ya, itu jadi lihat kecepatannya itu kan berarti kan dunia di ambang perang. Bener nggak? Semua ini. Nah, ketegangan itu di Indonesia jangan sampai kita wondering aya naon gitu loh. Mendering aya naon. Ini ada apa bener nggak? Toto kita sekarang kena El Nino,
cadangan bulog kita sedikit segala macam, kita tuh kayak ada sesuatu selalu tuh kaget-kaget gitu. kaget-kaget gitu loh. Nah ini yang kita bilang jangan sampai 2000 kita udah merdeka 78 tahun sebenarnya kita masih terjajah di banyak benda, apa di banyak lokasi, dan tentunya keamanan itu yang gue pikir bentar lagi jebol nih. Nah terus tadi pagi nih sebelum kita putus ya, ada yang WA, Bu Koni ternyata kita itu teknologi intelijen kita dari Israel. Gue bilang kok lu baru tahu? Dari dulu dari Israel. Aja. Dari dulu dari nah, Israel. jadi itulah jangan sampai lah. Jadi kita sekarang coba ya bangkitlah para pemikir-pemikir muda. Baget, ya. Makanya jangan berantem aja. Aduh, masalah diksi aja diributin. Nah, diksi diributkan. Ya, jadi kita tuh memang sengaja kali menurut saya nggak tahu lah. Apa inferior kompleks atau apa gitu. Bener juga. Jadi ayo bangkit. Jangan lagi. Positif nggak apa-apa. Ya harus itu. Jadi kalau kita berbeda pendapat jangan alergi. Jangan suka ngatain orang, ya, jangan suka bodoh-bodohin orang. Jangan suka maki. Jangan suka maki-maki. Ya daripada ngomong mendingan berkarya. Setuju? Setuju dong. Kita berdiskusi dong dengan sehat. Atau berdiskusi, sehat. Iya, Jangan mau menang-menangan sendiri. Ya. Oke, mari kita bangun dengan kebersamaan. Semua orang berkontribusi, semua orang kita hormatin, semua punya hak. Ya, apapun sukunya, agamanya, kepercayaannya, pendidikannya, semua bisa berkontribusi. Jangan menang-menangan. Ya. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka. Nah, merdeka. Merdeka.